간호사 불러. 아, 근데 언니, 어떻게 됐어? Apa kabar seluruh? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film Female War Anesthesial Part 2. Film ini adalah lanjutan dari part 1 yang sebelumnya sudah aku upload. Bagi yang belum nonton part 1, silakan tonton dulu videonya supaya tidak bingung. Sebelumnya, si kakek mendapati burungnya telah bangkit dari kubur berkat ramuan yang dibuat oleh Sun Yang. Saking senangnya, dia langsung menggasak Sun Yang yang berada di depannya. Setelah selesai, Sun Yang tampak marah karena si kakek langsung main celap-celup saja. Sun Yang tidak terima akan perlakuan si kakek. Tapi, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena jika dia menolak, si kakek tidak akan menolakkan matanya untuk suaminya. Sun Yang lalu pulang ke rumahnya dan melihat suaminya habis makan makanan cepat saji yang membuat Sun Yang jadi sedih sekaligus kesal. Dia tidak tega melihat suaminya menjalani hari-hari yang buruk sampai dia mendapat donor mata dari si kakek. Sun Yang memeluk suaminya sambil menangis. Suaminya hanya bisa termenung sambil memeluknya. Dia bilang kalau semua akan baik-baik saja. Suaminya Sun Yang tidak bisa tidur malam itu. Dia bahkan merasa kalau Sun Yang sudah melakukan macam-macam sama si kakek. Dan itu sangat mengganggu pikirannya. Esoknya, Sun Yang kembali ke rumah si kakek dan meminta padanya supaya persyaratan itu dirubah. Dia akan melakukan apa saja untuk kakek, kecuali melayani nafsu si kakek. Si kakek balik memelas pada Sun Yang, dan dia meminta untuk dilayani enak-enak 1 bulan saja sebelum dia meninggal. Sun Yang mau tidak mau setuju dengan permintaan si kakek, dan dia mengajak mantap-mantap di sana. Si kakek merasa senang sekali bisa bertemu dengan Sun Yang, tapi Sun Yang lagi-lagi kesal padanya karena dia dimanfaatkan. Sun Yang pulang dengan perasaan yang sedih dan lemas. Dia sampai tidak mau duduk bareng sama suaminya dulu. Sun Yang menanyakan bagaimana keadaan mata suaminya itu. Suaminya bilang kalau dia mulai terbiasa tanpa melihat. Tapi Sun Yang tidak akan menyerah begitu saja demi kesembuhan suaminya itu. Sementara si kakek mulai berpikir untuk tidak jadi memberikan donor matanya dan cuma ingin memanfaatkan Sun Yang demi kepuasan pribadi. Dia benar-benar menyukai Sun Yang semenjak dia datang ke rumahnya. Sun Yang dan suaminya bersiap untuk bawa bareng, berharap semuanya akan berjalan lancar untuknya. Paginya, si kakek sudah tidak sabar menunggu kedatangan Sun Yang untuk mantap-mantap. Sun Yang yang kesal lalu melemparkan rempah-rempah yang biasa ia buat untuk burung si kakek. Si kakek hanya tersenyum dan menunggunya di kamar untuk enak-enak di sana. Semakin hari, si kakek semakin berani dengan Sun Yang. Dia sudah berani mengelus-elus bokong Sun Yang, tapi Sun Yang menyingkirkan tangan si kakek itu. Hari itu, Sun Yang dan kakek pergi ke rumah sakit untuk mengecek bagaimana kondisi penyakit si kakek. Sampai di sana, dokter terkejut kalau sel-sel kankernya secara drastis menurun. Si kakek tampak senang dengan berita itu. Dia mengira kalau ramuan yang sering dibuatkan oleh Sun Yang itu perlahan-lahan menghancurkan sel kanker di tubuhnya. Sun Yang juga bingung mendengar pernyataan si dokter. Dokter juga mengatakan kalau bisa saja ramuan itu menghancurkan sel kankernya. Tapi efeknya hanya beberapa orang saja, tidak semua orang bisa. Si kakek tampak senang sekali dengan perubahan dalam tubuhnya. Tapi Sun Yang bingung karena jika si kakek sehat, bagaimana dia mau mendonorkan matanya? Si kakek bilang pada Sun Yang untuk tidak usah khawatir. Dia tetap akan mendonorkan matanya hingga dia meninggal nanti. Tapi sampai kapan Sun Yang harus menunggu hari itu? Sun Yang mengancam kakek kalau dia tidak mau melayani si kakek lagi. Begitu juga dengan si kakek balik mengancamnya untuk membatalkan surat pernyataan donor matanya. Sun Yang lalu mengempaskan HP si kakek karena ketakutan. Dan si kakek dengan senyumannya meminta Sun Yang untuk menyicipi burungnya itu. Sun Yang kembali ke rumah dengan perasaan yang sedih. Lalu suaminya memeluknya mencoba menenangkan Sun Yang. Saat itu Sun Yang langsung marah-marah. Bagaimana ia bisa tenang kalau suaminya belum bisa dapat donor mata? Karena si kakek kembali sehat dan akan memakan waktu lama jika harus menunggu kematiannya. Karena keceplosan ngomong, dia sampai harus berbohong lagi pada suaminya dengan ketakutan. Dia lalu pergi ke dalam untuk mandi menenangkan pikirannya.
Selesai mandi, dia mendengar piring pecah dan itu berasal dari suaminya yang tidak sengaja menjatuhkan piring. Sun Yang kembali marah-marah karena dia tidak tega melihat suaminya bekerja dengan penderitaan yang ia alami. Suaminya tersinggung dan ngambek di hadapan Sun Yang. Tak lama setelah itu, Sun Yang mendapat telepon dari si kakek kalau dia berada di depan apartemennya membawakan sesuatu padanya. Dia berencana untuk mampir ke rumahnya sambil menemui suaminya. Tapi Sun Yang melarangnya. Dia takut kalau si kakek bakal ngomong macam-macam sama suaminya itu. Tapi kakek meyakinkannya dan gak bakal ngomong macam-macam di sana. Untuk pertama kalinya, suami Sun Yang bertemu dengan calon pendonor buat matanya. Si kakek lalu memberikan sesuatu di dalam kresek pada Sun Yang. Isinya bukan makanan, tapi adalah pakaian dalam kotor milik Sun Yang yang ketinggalan di rumah si kakek. Di sana, si kakek mengajak ngobrol sama suaminya Sun Yang. Sementara Sun Yang hanya dia mengamati kakek kalau dia mencoba ngomong macam-macam. Tapi si kakek ini tampak usil. Dia sesekali bermain-main dengan lidahnya dengan Sun Yang tanpa ketahuan suaminya yang tidak bisa melihat itu. Dan bahkan dia memasukkan tangannya ke dalam rok Sun Yang. Suaminya yang sedikit mendengar itu menanyakan apa yang terjadi karena dia mendengar Sun Yang sedikit merintih. Sun Yang mengatakan kalau semua baik-baik saja, dan si kakek terus mengobok-obok dalaman Sun Yang di sana. Saat di luar, Sun Yang menampar si kakek karena sudah kurang ajar terhadapnya. Si kakek tersenyum karena dia yang masih pegang kendali. Hingga Sun Yang balik mengancamnya kalau dia bisa saja menjadi pendonor lain yang lebih ikhlas tanpa syarat yang macam-macam. Si kakek geram dengan omongan Sun Yang dan mencoba untuk menamparnya, namun tidak jadi. Sun Yang terus kepikiran dengan persyaratan si kakek. Dia harus mencari jalan keluarnya. Esoknya, dia bertemu dengan temannya dan menceritakan semua yang terjadi belakangan ini. Termasuk si kakek yang semakin mengelunjak minta dilayani. Temannya itu juga mengatakan kalau Sun Yang harus segera menyudahi drama itu. Dia memberikan sedikit saran pada Sun Yang untuk menghentikan tingkah si kakek. Setelah mendapat saran dari temannya, dia mendatangi kakek di rumahnya dengan perasaan yang sedikit tenang. Dan si kakek sudah menunggu-nunggu kedatangannya untuk diajak enak-enak lagi. Kali ini, Sun Yang merelakan tubuhnya untuk digasak, dan sepertinya dia punya rencana di balik itu. Setelah mantap-mantap, si kakek berjanji akan memberikan donor matanya pada suaminya Sun Yang jika dia sudah meninggal nanti dan meminta Sun Yang untuk bersabar. Saat donor mata nanti, dia meminta pengacaranya untuk melakukannya di luar negeri. Jadi, si kakek memberikan visa dan paspor pada Sun Yang untuk diberikan pada suaminya nanti. Si kakek bilang kalau semua biaya dia yang tanggung. Jadi, Sun Yang tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Hingga suatu hari, tiba-tiba si kakek berpikir untuk terus memanfaatkan Sun Yang tanpa harus memberikan matanya. Lalu Sun Yang datang dan meroyok si kakek supaya menelpon pengacaranya untuk membawa suaminya pergi ke luar negeri dan mendapatkan perawatan sebelum didonor mata. Si kakek tampak ragu dengan permintaan Sun Yang, tapi karena terus dirayu, akhirnya dia melakukannya. Sembari menelpon, Sun Yang membuka bajunya dan mengajak kakek untuk mantap-mantap. Setelah itu, dia mempersiapkan pakaian untuk suaminya saat keluar negeri nanti. Dia berjanji pada suaminya kalau semua akan baik-baik saja. Dia mengantar suaminya pergi ke bandara bersama dengan pengacaranya si kakek. Dia lalu pergi ke rumah kakek dengan menggunakan pakaian yang super karena permantapan akan segera terjadi. Saat permantapan, dia diam-diam menusukkan pulpen ke dada si kakek. Lalu dia juga menancapkannya ke kepalanya, yang membuat si kakek sekarat. Sun Yang bilang kalau ini adalah cara tercepat supaya dia bisa mendonorkan matanya. Dan semua ini sudah ia rencanakan berkat saran dari temannya itu. Si kakek pun akhirnya meninggal, dan Sun Yang akhirnya menelpon polisi. Saat di kantor polisi, dia memberikan keterangan palsu terkait kematian si kakek. Dia bilang kalau seseorang telah membunuhnya dengan pulpen. Karenanya, mata si kakek akhirnya bisa cepat didonorkan untuk suaminya. Dan dia sudah berbicara dengan salah satu pengacaranya. Suaminya pun kembali dari luar negeri, tapi Sun Yang melihatnya masih menggunakan kacamata dan tongkat untuk berjalan.
Sun Yang takut kalau operasinya tidak berjalan lancar. Lalu suaminya membuka kacamatanya dan bilang kalau dia bisa melihat lagi. Mereka pun akhirnya bahagia bisa saling menatap kembali. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Female War A Nasty Deal Part 2. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan share. Sampai jumpa.